belajar dengan guru bahasa Indonesia. Setelah itu, pulang ke rumah. Sebelum pembelajaran ini dibuka, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Didin Handoko, guru kelas MI Darussalam Curah Malang, Sumobito, Jombang. Dalam video pembelajaran kali ini, proses pembelajaran yang saya lakukan terintegrasi dalam pembelajaran teknologi abad 21 dengan menggunakan media pembelajaran komik digital. Simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 6 subtema 2 yaitu panas dan perpindahannya. Baik, sebelum kita pembelajaran, marilah kita buka baca pembelajaran ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Mas Reva. Silakan. Doa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan membaca Asmaul Husna. Silakan buku ujiannya dikeluarkan dulu. Baik anak-anak, selanjutnya setelah kalian membaca Asmaul Husna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan agar rasa cinta tanah air kalian tetap terjaga. Kita akan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan yang akan dipimpin oleh Mbak Tisa. Silakan maju ke depan Mbak Tisa. Baik anak-anak, sekarang diabsen dulu sama Pak Didi. Yang pertama, Ahmad Irsad Maulana. Dwi Galestari. Baik, hari ini hadir semua ya teman-teman kalian. Baik, anak-anak, tadi malam ada yang belajar? Ya, siapa yang belajar? Semuanya sudah belajar. Baik, tadi malam kira-kira sampai belajar apa? Tema 6 subtema 2. Mapel apa? Ya, mapel IPA dan bahasa Indonesia. Selain belajar, kemarin juga disuruh Pak Didin sampai bawa apa? HP. Coba sekarang ditunjukkan HP-nya. Ditunjukkan HP-nya. Oke, semuanya HP-nya ditunjukkan. Oh, silakan dimasukkan dulu HP-nya. HP
HP-nya anak-anak silahkan dimasukkan dulu. Oke, selain sampean hari ini membawa HP, nanti kira-kira sampean ngapain ya sama Pak Didi? Belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang IPA dan bahasa Indonesia. Tema 6, sub tema 2. Pak Didi juga bawa sesuatu. Nah, Pak Didi juga bawa sesuatu. Kira-kira Pak Didi bawa apa ya? Nah, ini apa? Centong. Terbuat dari apa? Kayu. Oke. Jika Pak Didi mengaduk nasi yang panas, kalau orang tua sampean menahan nasi kemudian diaduk dengan centong ini, maka tangan kalian terasa panas atau tidak? Tidak. Masih ingat pelajaran kemarin? Kenapa kalau tidak terasa panas? Karena terbuat dari kayu. Nah, kayu ini adalah bahan apa? Isolator. Yuk, bahan isolator. Oke, ini tadi apa namanya? Centong. Yang kedua, cring. Tuh, pasti bawa apa lagi? Sendok. Digunakan untuk apa? Makan. Mengaduk. Makan, mengaduk. Kira-kira ini terbuat dari apa? Besi. Ada yang jawab yang lain? Terbuat dari apa? Logam. Oke. Ditanya lagi sama Pak Didi. Misalkan kalian disuruh orang tua kalian untuk mengaduk teh panas atau kopi panas dengan sendok ini, maka tangan kalian terasa apa? Panas. Terasa panas. Kenapa kok terasa panas? Karena bahan ini terbuat dari besi. Dan bahan ini disebut konduktor. Pintar. Oke. Sekali lagi Pak Didi bawa sesuatu. Ini apa? Serbet. Boleh serbet. Kain. Oke, ini adalah kain. Jika anak kalian disuruh orang tua kalian untuk mengangkat air panas dengan ini, maka tangan kalian terasa panas atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ya kain ini adalah bahan isolator. Baik anak-anak, tadi adalah contoh-contoh benda konduktor dan isolator. Kira-kira ada yang ditanyakan? Baik. Baik, terima kasih bro. Tepuk tangan untuk sahabat. Teman kalian tanya, apakah besi penghantar panas? Ya, benar. Besi adalah penghantar panas karena besi adalah bahan konduktor. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Apakah air penghantar panas? Ya, air juga penghantar panas. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Nah, pertanyaan dari Mas Reval. Beri tepuk tangan. Oke. Saya bertanya, apakah tarik penghantar panas? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya. Tidak, karena karet adalah bahan dari isolator. Benar jawaban teman kalian? Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Kemudian, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini itu apa saja? Nah, yang pertama, anak-anak melalui pengamatan video dan literasi, kalian mampu menjelaskan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang kedua, melalui pengamatan video dan kegiatan literasi, kalian mampu mengkategorikan macam-macam proses perpindahan panas. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian mampu mengamati tentang perpindahan kalor dengan membangun karakter yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integrasi. Yang keempat, melalui pengamatan video dan literasi, kalian mampu menunjukkan kata kunci dan hal-hal penting dari ringkasan teks eksplanasi atau penjelasan. Siap belajar dengan Pak Didi? Siap. Masih semangat? Alat tulisnya semuanya di bawah? Are you ready? Yes, I'm ready. Beri gua.
Pak Didi, ini nanti dibentuk kelompok sama Pak Didi. Oke, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok konduksi. Kelompok pertama, kelompok konduksi diketuai oleh siapa? Yang kedua, kelompok konveksi diketuai oleh Aida. Dan yang ketiga adalah radiasi diketuai oleh Reva. Oke. Kalian ke kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPA dulu. Sebelum itu, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Lihat slide-nya Pak Didi, akan ditampilkan video pembelajaran oleh Pak Didi. Oke, buku dan alat tulisnya silakan dikeluarkan dulu. Baik anak-anak, silakan lihat video yang dibuat sama Pak Didi. Slide ini silakan semuanya perhatikan ya. Dan kemudian catat yang penting dulu, perhatikan video pembelajaran kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Didin Handoko, guru kelas MI Darussalam Curah Malang, Sumobito, Jombang. Anak-anak yang hebat, tahukah kalian bahwa ketika kita membuat segelas kopi dengan air hangat, kemudian kita aduk dengan sendok, maka sendok itu akan terasa hangat. Atau pada saat kondisi lain, mengapa saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat? Kalian harus tahu bahwa peristiwa itu, benda panas memberikan kalor terhadap benda dingin. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan... Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya berikut ini. Contoh konduksi. Sendok berupa logam, jika ujungnya dipanaskan, maka akan merambat ke ujung yang lainnya dan terasa panas. Dan saat kita bermain kembang api, ujung tangan kita terasa panas juga kan? Nah, itu adalah salah satu contoh konduksi. Dan knalpot sepeda motor. Kemudian ujung tutup panci. Ujung tutup panci terasa panas. Itu adalah salah satu contoh konduksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya berikut ini. Contoh konveksi. Jika kita memasak air, maka akan terlihat gelembung-gelembung kecil pada air tersebut. Itu adalah contoh sebuah perpindahan panas secara konveksi. Nah, anak-anak bisa terlihat kan di video ini? Selanjutnya, contoh perpindahan panas secara konveksi yaitu dimanfaatkan oleh nelayan dengan
angin darat dan angin laut. Kemudian, uap balon udara itu adalah salah satu contoh konveksi. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya berikut ini. Contoh radiasi adalah sinar matahari yang menyinari bumi. Sinar matahari itu adalah salah satu contoh radiasi. Jadi, kalor atau panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan panas ada 3, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Anak-anak yang hebat, untuk mendapatkan kata kunci dan hal-hal penting dalam paragraf, kalian dapat membaca dengan teliti dan berulang. Kemudian, tandai kata kunci yang sesuai dengan pensil kalian. Selanjutnya, akan didapat hal-hal penting. Kalian bisa membuat tabel yang sudah diberikan di dalam modul ajar. Tabelnya seperti ini. Anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, silakan sekarang HP-nya dikeluarkan. HP-nya sudah dikeluarkan? Sudah. Oke, HP-nya dikeluarkan. Dikasih link sama Pak Diding, silakan buka grup WA-nya. Itu ada link. Nah, sambil dibuka WA-nya, dikasih LKPD sama Pak Diding. LKPD ini isinya adalah suatu permasalahan, di mana permasalahan ini kalian harus cari solusinya. Solusinya adalah cari di LKPD yang diberikan oleh Pak Diding interaktif di HP kalian masing-masing. Bisa? Bisa. Dikasih LKPD sama Pak Diding. Ini LKPD-nya kelompok 1. LKPD-nya kelompok 2. Dan LKPD-nya kelompok 3. Anak-anak sudah membuka modul ajarnya interaktif di HP kalian masing-masing? Sudah. Silakan kalian mencari sebuah permasalahan, kemudian masalah itu cari solusinya. Solusinya cari di mana? Di modul ajar interaktif yang ada di HP kalian masing-masing. Paham? Kalian harus berdiskusi secara kelompok untuk mencari solusi yang sudah diberikan sebuah permasalahan sama Pak Diding di LKPD kalian masing-masing. Oke, silakan sekarang berdiskusi. Yuk, berdiskusi. Baik anak-anak, sudah selesai berdiskusi? Sudah selesai mencari solusi sebuah permasalahan yang sudah, oke. Setelah ini kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kita awali dengan kelompok 1, yaitu kelompoknya
Safa ya. Kelompok apa Safa? Konduksi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak perhatikan teman kalian kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusinya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah sampai tadi mempresentasikan hasil diskusi kalian, memecahkan suatu masalah dan mencari solusinya dengan media modul ajar interaktif tadi, sekarang kalian menggunakan LKPD interaktif. Silakan dikerjakan di HP-nya masing-masing. Buka grupnya, ada LKPD interaktif yang harus dikerjakan. Dikasih 10 menit sama Pak Didit bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Dan nanti hasilnya di screenshot kirim ke Pak Didit. Langsung tahu hasilnya masing-masing. Langsung dikerjakan. Jika teman-teman mampu mengetahui contoh perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman. Baik, anak-anak yang hebat, tadi kalian sudah melakukan LKPD interaktif melalui HP. Sekarang kita dari Pak Didit ada LKPD Bahasa Indonesia yang dimana sampai dikasih teks eksplanasi atau teks penjelasan tentang perpindahan panas atau kalor. Kalian kerjakan secara kelompok. Masing-masing di kelompoknya masing-masing. Oke, ini untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Yang kalian lakukan adalah mencari kata kunci dan hal-hal penting. Silakan ditulis di kelompoknya masing-masing di lembar kerja kalian ini yang diberikan Pak Didi. Dikasih waktu 10 menit sama Pak Didi bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan secara kelompok. Sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah. Muatan bahasa Indonesia sudah selesai dikerjakan, yaitu mencari apa tadi? Cari kata kunci dan hal-hal penting dalam teks eksplanasi. Oke, diambil sama Pak Didi dulu pekerjaannya. Jadi pekerjaannya kelompok 2. Oke, kelompok 1.
siap saja ambil. Kita kelompok 2. Baik anak-anak, sekarang tadi sekalian sudah beraktivitas. Apa saja aktivitasnya? Yaitu tadi melihat video pembelajaran. Kedua apa? Berdiskusi. Ketiga, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Keempat, mengerjakan LKPD, baik itu LKPD interaktif atau LKPD yang sudah diberikan Pak Didin secara kertas. Oke, kira-kira hari ini kesimpulan pembelajarannya itu apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya siapa? Apa? Benar jawaban teman kalian? Nah, untuk kelompok 1 apa? Jadi kesimpulannya hari ini adalah kita belajar tentang perpindahan panas. Ada 3 cara. Yang pertama secara apa? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Kemudian ada yang tahu hasil kesimpulannya pada hari ini? Ya. Ya, benar jawaban teman kalian? Oke, baik karena perhatikan dulu. Kesimpulan hari ini adalah pembelajarannya yang pertama yaitu konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti bidang kaca yang pertama. Yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Yang ketiga, radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Dan yang keempat, kemudian kita belajar mencari kata kunci dan hal-hal penting dalam teks eksplanasi atau teks penjelasan yang berjudul perpindahan kalor. Paham anak-anak? Oke, baik. Kita yang paling penting sekarang. Kira-kira apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran tadi? Senang. Kenapa senang? Karena membawa HP. Yang kedua karena apa? Belajar berdiskusi. Tadi sampai belajar diskusinya sudah kompak, sudah bagus, sudah saling menghargai pendapat teman kalian. Yang pertama. Kemudian anak-anak jangan lupa di rumah kalian belajar. Ya, belajar sama tema 6 subtema 2. Jadi halaman 168 nanti kalian buka di tema 6 seperti itu. Jadi anak-anak ada yang ditanyakan? Ya. Sampean di rumah harus rajin belajar. Kenapa? Karena agar cita-cita kalian terwujud dan tercapai. Oke. Masih semangat? Are you ready? Yes, I'm ready. Break 1, break 2, break 3. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anak kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan doa walasri. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Diakhiri Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.